Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Julianto dari Prodi Manajemen kelas 1A. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pendidikan agama, yaitu mengenai hukum Islam. Pengertian hukum Islam, sumber dan tujuan sebagai agama universal dan menyeluruh, yang tidak hanya melulu mengatur masalah ritual ibadah saja, akan tetapi juga memiliki aturan-aturan dan fondasi keimanan bagi umat muslim, mulai dari perkara kecil hingga besar, seperti persoalan cinta, zakat, sholat fardu, pembagian warisan, pernikahan, dan masih banyak lagi. Untuk itulah fungsi utama 5 rukun Islam dan 6 rukun iman yang senantiasa diamalkan oleh kaum muslimin sangatlah vital. Pengertian hukum Islam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah SAW mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Syariat menurut istilah berarti hukum yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, yang dibawa langsung oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadis. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam sebagai dasarnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Al-Quran. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, yang merupakan kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan lain sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupan agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat. Lalu yang kedua ada hadis. Al-hadis diyakini yakni segala sesuatu yang berlandaskan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau, dan lain-lain. Di dalam Al-Hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Yang ketiga ada ijma. Kesepakatan seluruh ulama mutahid pada suatu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, lalu tabi'in atau setelah sahabat, dan tabi'ut tabi'in atau setelah tabi'in. Yang keempat ada qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya dalam Al-Quran maupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Lalu selanjutnya ada macam-macam hukum Islam. Yang pertama ada wajib. Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah sholat 5 waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non-muslim, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua ada sunnah. Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan, tetapi tuntunannya tidak sampai ke tingkatan wajib.
atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah ialah sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu, membaca sholawat Nabi, mengeluarkan sedekah, dan lain sebagainya. Ketiga ada haram. Haram adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan atau dosa, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi, dan masih banyak lagi. Yang keempat ada makruh. Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasa jika meninggalkannya itu lebih baik daripada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makruh ini adalah memakan bawang, merokok, dan sebagainya. Lalu yang kelima ada mubah. Mubah adalah sesuatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakan atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada tujuan hukum Islam. Yang pertama adalah memelihara atas keturunan. Hukum syariat Islam mengharamkan seks bebas dan mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini untuk menjaga kelestarian dan menjaga garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan akan mendapatkan haknya sesuai garis keturunan dari ayahnya. Lalu yang kedua ada pemeliharaan atas akal. Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika akalnya terganggu karena pesta miras oplosan, akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan terganggu. Lalu yang ketiga ada pemeliharaan atas kemuliaan. Syariat Islam mengatur masalah tentang fitnah atau tuduhan dan melarang untuk membicarakan orang lain. Hal ini untuk menjaga kemuliaan setiap manusia agar ia terhindar dari hal-hal yang dapat mencemari nama baik dan kehormatannya. Keempat ada pemeliharaan atas jiwa. Hukum Islam telah menetapkan sanksi atas pembunuhan terhadap siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Dalam Islam, nyawa manusia sangat berharga dan patut dijaga keselamatannya. Kelima ada pemeliharaan atas harta. Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian dengan potong tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain. Keenam ada pemeliharaan atas agama. Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap umat untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaan. Islam tidak pernah memaksakan seseorang untuk memeluk Islam, akan tetapi Islam mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya. Itu saja, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.